Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berada dalam ruang kantor SDN 4 Riau. Materi yang saya dapatkan itu belum terlalu banyak. Saya rangkumkan dalam satu file. Selama 2 bulan ini kita melaksanakan lokakarya itu baru 3 kali, karena lokakarya pembukaan, lokakarya 0, kemudian lokakarya pertama dan lokakarya kedua. Insya Allah lokakarya ketiga nanti pada tanggal 6 November dan itu akan bersama nanti dengan Ibu Kepala Sekolah. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memotivasi saya sehingga akhirnya saya bisa sampai di sini dan bisa mengikuti pendidikan guru penggerak yang akan dilaksanakan selama 9 bulan. Dan alhamdulillah sudah berjalan selama 3 bulan. 2 bulan. Apa yang saya dapatkan di sini mengenai bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah, kemudian filosofi tentang Ki Hajar Dewantara. Di sini tugas saya kemarin merangkum koneksi antar materi apa yang telah dipelajari mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Ya, saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Buol. Alhamdulillah sampai angkatan 6 di Buol mungkin belum ada. Insya Allah kalau ada nanti teman-teman semua bisa mengikuti program guru penggerak ini dari Kemendikbud. Ini sangat bagus sekali. Semoga nanti ada putarannya ke Buol nanti teman-teman semua bisa mendaftarkan. Di modul 1 ini ada 4 yang telah kami pelajari, yaitu yang pertama filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, bagaimana itu Ki Hajar Dewantara menuntun laku peserta didik sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang modul 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak. Kemudian 1.3 adalah visi guru penggerak. Nah, di visi ini nanti inilah yang akan kita bawa pada kegiatan lokakarya 3 bersama Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang keempat adalah budaya positif. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat modul yang telah saya pelajari. Ya, saya menjelaskan dengan singkat saja. Ya baik, sebelum saya lanjut mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara maupun peran guru penggerak atau visi guru penggerak dan budaya positif, teman-teman di sini mungkin sudah ada yang pernah mendengar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ataupun apa yang saya akan uraikan pada hari ini. Barangkali ada yang ingin menjelaskan sedikit atau memaparkan sedikit apa yang pernah teman-teman dengarkan atau pernah lewat. Oh iya, saya pernah dengar dari ponakan saya yang ikut calon guru penggerak. Mereka belajar tentang ini. Barangkali ada teman-teman yang pernah mendengar atau bagaimana? Saya silakan. Ya, Ibu Sulastri Harun, saya persilahkan. Untuk guru penggerak sejak maksudnya diadakannya guru penggerak, yang pertama kali saya mendengar itu dari media. Ya, media. Setelah itu saya mengenal guru penggerak. Kebetulan di sekolah juga sudah, alhamdulillah, ada teman yang sudah direkrut menjadi guru penggerak.
Dari situlah kami mengetahui guru penggerak dari apa yang sudah diberikan kepada teman-teman yang ada di sekolah, baik dari materi awal sampai dengan sekarang ini. Barangkali itu saja Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Sulastri Harun. Kita beri aplausan dulu untuk Ibu Sulastri Harun. Iya, terima kasih. Barangkali masih ada yang ingin menambahkan? Iya, barangkali Ibu Fiatun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengenai tentang guru penggerak ini. Saya juga sudah dengar dari melalui media, bahkan melalui dari teman-teman atau rekan guru. Kalau menurut saya, memang Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh atau sosok memang panutan bagi saya yang memiliki filosofi Ingmadia, Ingaso Sungtulado, Ingmadia Mangunkarso. Artinya mungkin semua kita tahu bahwa itu adalah filosofi yang sangat mendalam bagi kita. Artinya di depan itu memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, terus di belakang harus memberikan kekuatan. Itu adalah semangat bagi kita semua guru agar kita saling mendukung untuk bergerak maju. Apalagi kita dalam satu sekolah, kita harus saling memberikan semangat dan saling mendukung. Demikian. Oke, terima kasih banyak. Salut, 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 salut. Terima kasih Ibu Sulastri Harun dan Ibu Afiatun yang telah menanggapi dari apa yang akan saya paparkan ini. Terima kasih. Sebelum saya memaparkan, ternyata rekan-rekan guru sudah mengetahui tentang apa itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, baik, di sini saya lanjut. Apa yang disampaikan oleh Ibu Afiatun tadi, bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang terkenal dengan semboyannya, yaitu Ingarso Sungtulodo. Ya, benar sekali seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Afiatun tadi. Di depan menjadi teladan. Bagaimana kita seorang guru menjadi teladan bagi murid-muridnya, menjadi teladan bagi teman-temannya atau rekan-rekan kerja, maupun menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, di sekolah, di masyarakat, maupun di rumah. Itu menjadi teladan. Kemudian yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Bagaimana kita seorang guru bisa dengan cara kita dapat membangun semangat murid-murid kita yang ada di dalam kelas. Karena apalagi pada saat pandemi sekarang ini, kita tahu bersama anak-anak kita semangatnya itu sudah semakin menurun, karena mereka ternyata pembelajaran online itu katanya, ya menurut pengakuan dari beberapa murid yang sempat saya tanyakan, bahwa tatap muka lebih asik daripada pembelajaran online. Katanya mereka tidak semangat kalau belajar di rumah. Mereka semangat ketemu dengan teman-teman, semangat ketemu dengan gurunya. Ya, bagaimana kita membangun semangat di tengah-tengah murid-murid kita. Kemudian yang ketiga adalah Tutmuri Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Nah, tadi sudah memberi semangat, kemudian bagaimana kita sebagai pengajar atau pendidik, cara kita untuk memberi dorongan untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita, agar mereka lebih bisa membangun diri mereka sendiri, lebih bisa percaya diri untuk mengeluarkan ide-ide mereka. Kemudian selanjutnya, apa intisari pendidikan Ki Hajar Dewantara? Nah,
intisari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah kemerdekaan. Ya, kita tahu bersama bahwa bangsa Indonesia itu sudah merdeka sejak dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tetapi di sini yang dimaksud dengan kemerdekaan adalah kemerdekaan di dalam pendidikan, kemerdekaan di dalam dunia pendidikan. Nah, yang dulunya anak-anak terkekang dengan berbagai macam tugas yang kadang tidak mampu untuk dilaksanakan atau dikerjakan, tetapi kita karena mengikuti program atau panduan bahwa anak tersebut harus bisa mencapai nilai ini, sementara mereka kadang tidak seperti itu. Nah, bagaimana cara kita memerdekakan murid-murid kita di dalam kelas dengan berbagai kreatif kita sebagai guru. Tentu kita dapat menuju kepada kemerdekaan anak-anak kita. Seperti sekarang profil pelajar Pancasila. Nah, semua anak dari manapun, bagaimanapun dia ataupun latar belakangnya, diberikan kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan. Karena pendidikan harus terpusat pada anak, ya, bukan terpusat pada guru. Pembelajaran yang harus kita terapkan pada anak, yaitu pembelajaran bukan lagi terpusat pada guru, tetapi terpusat pada anak. Guru hanya sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber belajar, ya. Jadi guru hanya mengarahkan untuk mengeksplor kemampuan anak, sehingga anak bisa percaya diri. Sumber belajar bisa mereka ambil dari mana saja, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, mereka bisa mengambil sumber belajar dari media sosial. Nah, di dalam pengajaran itu kita harus menumbuhkan daya cipta atau yang dikenal dengan kognitif, kemudian daya rasa atau afektif, daya karsa atau psikomotorik. Ya. Kemudian guru harus menyesuaikan pembelajarannya dengan dunia yang semakin milenial ini. Ya, kita tahu bersama bahwa semakin canggih dunia, kita tidak bisa menghindar atau kita tidak bisa lari dari kecanggihan dunia. Justru teknologi adalah hal yang harus kita terapkan dan kita perkenalkan pada peserta didik, seperti yang sering kita gunakan saat ini, yaitu WhatsApp yang setiap hari kita gunakan. Kemudian Facebook, anak-anak sekarang juga sudah banyak kadang men-share ilmu atau pembelajaran mereka di Facebook. Ada juga yang Messenger, karena kadang anak-anak tidak memiliki pulsa data, tetapi alhamdulillah Messenger ini bisa digunakan walau tanpa pulsa data. Ya, ada juga yang namanya Google Meet, kemarin kita sudah menggunakan. Ya, alhamdulillah rekan-rekan di sini semua sudah kenal apa itu namanya Google Meet. Dan alhamdulillah rekan-rekan juga sudah semua bisa menggunakan aplikasi ini untuk pembelajaran daring dengan murid-murid pada waktu pandemi kemarin. Iya, kemudian Zoom dan Instagram. Media sosial ini tidak asing lagi bagi kita. Ini yang kita gunakan untuk bisa pembelajaran online bersama dengan murid-murid kita. Kemudian budaya positif berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu seperti biji, ya, seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Bila biji tersebut ditempatkan di tanah yang subur, maka akan tumbuh dengan baik. Demikian pula sebaliknya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak,
Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Baik, sampai di sini barangkali ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan saran. Saya persilakan. Iya, dipersilakan kepada Ibu Neni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan di sini, adakah budaya positif yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Iya, terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari rekan saya Ibu Neni. Adakah contoh budaya positif yang berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara? Ya, di sini contoh menurut Ki Hajar Dewantara itu banyak ya. Budaya positif yang kita sudah lihat sehari-hari itu merupakan contoh dari budaya positif yang diterapkan atau yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Tetapi kadang kita tidak sadari bahwa apa yang kita lakukan itu sudah merupakan contoh budaya positif. Nah, seperti yang pertama di sini, siswa mengangkat sampah secara bersama-sama atau bekerja sama, gotong royong. Gotong royong ini masuk dalam profil pelajar Pancasila, di mana kita membangun gotong royong, kita memberi contoh yang baik kepada mereka, dan apa yang mereka lihat itulah yang mereka tiru. Itu adalah salah satu budaya positif. Kemudian seperti ini, bekerja bakti, mungkin yang dilaksanakan setiap hari Jumat atau Jumat bersih. Ini semua adalah budaya positif. Nah, seperti kemarin kita apel pada pembukaan tatap muka pertama, pembukaan tatap muka terbatas untuk kelas 4, 5, dan 6. Di sini anak-anak sebelum masuk ke dalam ruangan sama-sama untuk berdoa bersama di lapangan, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kemudian di sini anak-anak memakai pakaian olahraga, tetapi ada budaya positif kita yang kita laksanakan di sekolah. Sebelum anak-anak memulai pembelajaran, kita budayakan dulu dengan membaca Al-Quran, baik itu seayat ataupun 2 ayat. Yang penting budaya positif kita tetap jalan setiap harinya. Ini yang kita biasakan kepada anak-anak kita. Ala bisa karena biasa. Kemudian di sini mencuci tangan dengan benar. Setiap masuk ke dalam kelas atau selesai melakukan kegiatan, protokol kesehatan tetap kita jalankan dengan mencuci tangan yang bersih. Nah, ini salah satu juga contoh kemarin kelas 3 pembelajarannya, yaitu tentang wudhu. Jadi bagaimana mempraktekkan wudhu dengan baik dan benar, tentunya dengan bimbingan guru. Ini adalah contoh-contoh budaya positif yang kita lihat sehari-hari. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, diucapkan terima kasih kepada Ibu Neni. Selanjutnya, ya, barangkali masih ada yang bertanya atau saya lanjut dulu. Ya, baik, di sini saya lanjut. Apa itu kita masuk pada modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak terkait dengan budaya positif. Untuk mewujudkan murid yang merdeka belajar sesuai kodratnya, maka seorang pendidik harus memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, yang pertama sebagai pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, mampu menciptakan kelas yang merdeka belajar. Seperti yang saya sebutkan tadi, di mana anak-anak dapat dengan leluasa menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan mereka dengan rasa percaya diri. Kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila yang akan kita bahas nanti. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi.
Ya, komunitas praktisi ini akan saya jelaskan sesudah saya men-share materi ini. Nah, menerapkan budaya positif di sekolah, berkolaborasi dan bekerja sama dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid, serta lingkungan sekolah lainnya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, menjadi contoh bagi guru lain, dan selalu mendorong kolaborasi bersama teman sejawat. Alhamdulillah, di sekolah ini saya mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari kepala sekolah dan dari teman-teman semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena dorongan dan motivasi kalian semua saya bisa mengikuti program guru penggerak ini. Kemudian visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak ini kita buat sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mewujudkan generasi yang berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin nanti kita akan merevisi kembali secara bersama-sama profil pelajar Pancasila yang baik bagi sekolah kita. Nah, kemudian budaya positif adalah kebiasaan yang disepakati bersama untuk menjalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Untuk itu, seorang pendidik harus paham mengenai disiplin positif, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar murid. Nah, di sini sebelum saya lanjut lagi, barangkali ada yang ingin memberikan saran, pendapat, masukan, ataupun pertanyaan mengenai visi guru penggerak atau budaya positif. Apakah mengenai disiplin positif, posisi kontrol, keyakinan kelas, atau kebutuhan murid, kebutuhan dasar murid. Disilakan Ibu Afiatun. Mungkin di sini ada pertanyaan dari 1.4 budaya positif, di mana di sini dikatakan tentang keyakinan kelas. Untuk mengenai keyakinan kelas ini, mengapa harus ditekankan ada keyakinan kelas? Bukan merupakan satu peraturan kelas saja. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Mohon penjelasannya Ibu Aida supaya kami pahami. Terima kasih Ibu Afiatun, pertanyaan yang sangat baik sekali. Menurut Ibu Afiatun di sini, mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah, di sini pada awalnya saya juga mendengar ini bingung karena di sekolah kita sudah ada peraturan yang dibuat, baik itu peraturan sekolah maupun peraturan kelas. Di sini bingung, kok jadi keyakinan? Ya, ternyata kalau kita menanamkan keyakinan kepada anak-anak kita, apa yang mereka yakini itu yang akan mereka lakukan. Tetapi berbicara peraturan itu seolah-olah akan menjadi bagi siswa-siswi kita, murid-murid kita menjadi tertekan karena yang namanya peraturan pasti ada pelanggaran dan pasti ada hukuman. Nah, itulah berbicara tentang peraturan. Hukuman ini yang paling tidak disukai oleh anak-anak. Hukuman adalah hal yang paling membuat murid-murid kita itu merasa bahwa mereka bersalah dan harus menebus kesalahan mereka. Nah, semua itu ada masuk dalam posisi kontrol. Itu akan saya jelaskan sebentar. Kita masih di keyakinan kelas dulu. Nah, kita bersama dengan murid-murid kita membuat keyakinan kelas. Contohnya, nah, apa yang kalian sukai dalam kelas kita hari ini?
Ibu, saya suka kami suka bermain dulu sebelum kita belajar. Kami suka kita ice breaking dulu. Kami ingin Bu, meja kami dirubah. Nah, itu merupakan keyakinan. Apa yang mereka yakini, itu yang akan mereka terapkan untuk selama-lamanya. Jadi itulah fungsi keyakinan kelas yang dibuat di dalam kelas. Ya, barangkali begitu penjelasan saya. Semoga dipahami. Saya kalau sudah tidak ada yang bertanya atau barangkali masih ada yang ingin memberikan penjelasan sedikit, ya barangkali saya lanjut dengan materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Tadi ya di sini banyak ya. Tadi sudah keyakinan kelas, sudah filosofi Ki Hajar Dewantara, sekarang segitiga restitusi lagi. Iya, di sini segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi karakter yang lebih kuat, ya. Mereka bisa memperbaiki karakter mereka sehingga mereka bisa tumbuh menjadi karakter yang lebih kuat. Proses ini melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu seperti yang kemarin rekan-rekan lihat bahwa saya melakukan restitusi terhadap murid yang terlambat. Nah, bagaimana kita menstabilkan identitasnya? Tidak langsung ditanya, kenapa terlambat? Sudah tahu jam masuk pukul 7, tetapi terlambat. Tetapi tidak. Tentunya kita punya pertanyaan-pertanyaan yang lebih bagaimana menuntun anak tersebut bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya salah, ya. Barangkali, tahukah hari ini kenapa ibu memanggil misalnya anak Vika? Ya, dari awal pembicaraan saja dia sudah merasa bahwa dia ini tidak akan dihukum, tidak akan dimarah, tetapi ditanya penyebab keterlambatannya kenapa. Itulah yang dikatakan restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid, memperbaiki kesalahan mereka. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu kita akan bahas di materi nanti. Kita lanjut pada masih berkaitan dengan budaya positif. Di sini adalah disiplin positif, menanamkan motivasi pada murid berlandaskan nilai-nilai kebajikan agar menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka percaya dan mereka hargai. Kemudian keyakinan kelas yang tadi kita bahas, dan posisi kontrol dan kebutuhan dasar. Ya, disiplin positif bagaimana kita menanamkan disiplin positif bagaimana menanamkan motivasi pada murid berlandaskan nilai-nilai kebajikan agar menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka percaya dan mereka hargai. Di sini kita lihat penerapan disiplin, jangan menyepelekan belajar. Poster-poster seperti ini kita tempelkan di kelas-kelas, tentu saja ini akan menarik minat murid-murid kita. Melihat poster yang demikian berwarna dan bervariasi, ini akan menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Kemudian poster selanjutnya yaitu orang terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Nah, motivasi-motivasi seperti ini yang menanamkan motivasi pada murid berlandaskan nilai-nilai kebajikan agar menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka percaya dan mereka hargai. Selanjutnya keyakinan kelas.
atau kesepakatan kelas. Apa yang mereka yakini tentu mereka sepakati bersama. Dan keyakinan kelas ini mereka buat bersama dengan gurunya. Tidak hanya selama ini guru saja, hanya guru yang membuat peraturan. Tetapi di sini dengan melibatkan murid, mereka akan sangat senang karena mereka terlibat langsung di dalam pembuatan suatu peraturan yang dikatakan sekarang adalah keyakinan atau kesepakatan kelas. Kemarin saya mencoba membuatnya di kelas, alhamdulillah mereka aktif dan mereka sangat senang. Ibu, kalau pelajarannya begini lagi, kami sangat senang Ibu. Kami ingin pembelajaran yang mengasihkan. Ya, ini salah satunya kita menjadi guru. Semua kita adalah kreatif. Hanya bagaimana cara kita memancing minat mereka untuk aktif. Ini kesepakatan kelas ya, aku harus. Ini tentunya dibuat oleh siswa dan gurunya. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang diciptakan bersama dengan murid-murid di kelas. Kemudian posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol ya. Apakah kita menjadi seorang penghukum? Ataukah kita menjadi pembuat orang merasa bersalah? Ataukah kita dengan siswanya menjadi teman? Ataukah kita sebagai monitor atau pemantau? Ataukah kita sebagai manajer? Nah, posisi kontrol yang paling baik adalah posisi kontrol manajer. Posisi kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu barangkali bisa dihilangkan karena di dalam pendidikan guru penggerak hukuman bagi siswa itu tidak ada lagi. Bukan berarti mereka berbuat salah kemudian tidak dihukum, tetapi bagaimana guru memposisikan diri sebagai seorang guru, apakah menjadi teman atau menjadi monitor atau pemantau atau menjadi manajer. Nah, posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Inilah 5 posisi kontrol yang kita harus berikan kepada murid kita sebagai seorang guru. Baik, kita sampai pada tahap terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai seorang pendidik, peran saya adalah menuntun segala kodrat pada anak dengan menjadi pemimpin pembelajaran, serta adanya kolaborasi dalam menyatukan kekuatan internal serta kekuatan eksternal untuk mencapai visi yang menumbuhkan karakter yang berpihak pada murid melalui penerapan budaya positif. Sekian apa yang saya dapat share ke teman-teman tentang apa yang sudah saya dapatkan dalam 2 bulan terakhir ini di dalam pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan dan bagikan kepada teman-teman bisa menjadi motivasi ke depan untuk kita selalu berbagi dan menerapkan budaya positif di sekolah maupun di kelas kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti